Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Man of the match Everton versus Manchester United. Manchester United meraih hasil imbang 2-2 saat melawan Everton di Goodison Park pada pekan ke-26 Premier League musim ini pada Sabtu 22 Februari. Bruno Fernandes dan kawan-kawan bangkit dari posisi tertinggal 2 gol untuk mengamankan 1 poin. Tuan rumah unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Beto pada menit ke-19 dan Doucouré pada menit ke-33. Di babak kedua Manchester United bangkit untuk menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Bruno Fernandes pada menit ke-72 dan gol Manuel Ugarte pada menit ke-80. Bruno Fernandes terpilih sebagai man of the match melalui voting di situs resmi Premier League. Kapten Manchester United itu mendapatkan 43% suara, unggul atas Doucouré yang mendapatkan 28,9% suara di urutan kedua. Bruno Fernandes sukses melakukan 79 operan dengan akurasi operan 81% di pertandingan tersebut. Dia yang dipasangkan dengan Manuel Ugarte mampu melakukan 4 kali tackle dan juga 1 intercept. Namun meski bermain sebagai kapten dan gelandang bertahan, tidak jarang dia kehilangan bola atau bahkan melakukan kesalahan dalam kontrol dan umpan. Meski begitu, tidak membuatnya sulit melakukan tembakan sebab dia sukses melakukan 3 kali tembakan dengan 2 tembakan tepat sasaran. Bruno Fernandes juga akhirnya sukses mencetak 1 gol di pertandingan tersebut. Golnya terbilang cukup cerdik ketika dia mampu memanfaatkan tendangan bebas yang didapat Manchester United. Dia melakukan sepakan keras yang diarahkan ke tiang lebar yang dibuat oleh Jordan Pickford saat menghalau free kick tersebut dan akhirnya mendapatkan rating dari WhoScored 8,77. Fans menilai pemain terbaik Manchester United saat ditahan imbang 2 sama Everton bukan Bruno Fernandes. Meski Bruno Fernandes berperan penting dalam kebangkitan tim, ada satu pemain yang mencuri perhatian, yaitu Patrice Dorgu. Dalam pertandingan melawan Everton, Dorgu menjadi sosok kunci bagi pertahanan United. Meskipun timnya mengalami kesulitan di babak pertama, Dorgu tampil solid dan berkontribusi dalam serangan, membuktikan bahwa dia adalah investasi yang tepat bagi tim. Patrice Dorgu tampil menonjol dalam laga melawan Everton dengan menunjukkan ketangguhan dan juga semangat juang yang tinggi. Di babak pertama, meski timnya tertinggal, Dorgu tetap berusaha keras untuk membantu timnya bangkit. Dia menjadi salah satu pemain yang paling aktif dalam menyerang dan juga bertahan, memberikan harapan bagi para penggemar. Setelah jeda, Dorgu tidak mengendurkan semangatnya. Dia terus menjadi ancaman di sisi kiri, menggerakkan bola dengan cepat dan efektif. Fans Manchester United pun mulai mengakui bahwa kehadiran Dorgu memberikan dampak positif bagi tim. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penggemar Patrice Dorgu, Beller, hal ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya di lapangan meski baru sebulan bergabung dengan klub. Reaksi para fans Manchester United terhadap penampilan Dorgu sangat positif. Banyak yang menyatakan bahwa dia adalah pemain yang berusaha keras dan selalu bermain untuk lambang klub. Patrice Dorgu memiliki kesempatan besar untuk berkembang di Manchester United. Dengan fleksibilitasnya yang memungkinkan dia bermain di berbagai posisi di lini belakang, Dorgu bisa menjadi aset berharga bagi tim. Sejak bergabung dengan United, Dorgu telah menunjukkan bahwa dia mampu bersaing dengan pemain-pemain senior di dalam tim. Kualitasnya sebagai bek kiri yang agresif dan mampu membantu serangan menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan oleh tim. Dengan potensi yang dimiliki, tidak mengherankan jika banyak yang menyebut Dorgu sebagai bintang masa depan Manchester United. Yang dilakukan Ruben Amorim saat Manchester United bisa comeback melawan Everton. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara terkait keberhasilan timnya comeback melawan Everton. Dia menyebut bahwa tidak ada instruksi khusus yang dia berikan sehingga Setan Merah bisa mencetak 2 gol di babak kedua. Manchester United bisa dikatakan tampil kurang oke di babak pertama melawan Everton. Situasi tersebut membuat mereka tertinggal 2-0 di babak pertama dari tuan rumah. Di babak kedua, penampilan Manchester United mulai membaik. Puncaknya mereka berhasil mengejar ketertinggalan dari The Toffees. Gol dari Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte memastikan Setan Merah meraih 1 poin dari Goodison Park. Lantas apa yang membuat United bisa comeback di babak kedua? Dalam wawancaranya di TNT Sport seusai laga, Amorim menyebut bahwa dia tidak membuat banyak perubahan di babak kedua. Dia hanya meminta timnya tampil dengan lebih berenergi dan itu sukses membuat Setan Merah meraih 2 poin di laga ini.
Di jeda pertandingan, saya bilang kepada para pemain saya bahwa apapun hasilnya nanti, kami harus tetap bermain seperti yang kami latih sepanjang pekan. Namun dengan energi yang lebih besar, secara posisi tidak ada yang berbeda. Namun kualitas permainan kami yang berbeda di babak kedua, ungkap Amorim. Amorim juga mengaku puas melihat penampilan anak asuhnya terutama di babak kedua, karena dia menilai timnya bekerja keras dan nyaris mencetak gol kemenangan. Kami harus bisa menyelamatkan diri kami dari musim ini, dan baru setelah itu kita bisa berpikir jauh ke depan. Saya tidak mau membahas bagian-bagian negatif saja dari laga ini. Di babak kedua kami sangat dekat untuk memenangkan pertandingan ini, tambah dari Ruben Amorim. Manchester United kini mengalihkan fokus untuk pertandingan mereka berikutnya. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Ipswich Town di tengah pekan nanti, dan mereka menargetkan meraih 3 poin atas The Tractor Boys. Kurang-kurangi kebobolan terlebih dahulu. Sebuah pesan disampaikan Bruno Fernandes kepada skuad Manchester United. Dia ingin timnya bisa tampil lebih konsisten dan tidak membiarkan gawang mereka kebobolan terlebih dahulu. Pesan ini disampaikan sang kapten seusai pertandingan Everton melawan Manchester United. Di laga kali ini, United memang tertinggal 2-0 di babak pertama berkat gol Beto dan Dokore. Di babak kedua, Setan Merah berhasil mengejar ketertinggalan. Tendangan bebas Bruno Fernandes dan sepakan keras Manuel Ugarte sukses membuat Setan Merah menahan imbang The Toffees dengan skor 2-2. Fernandes menyebut bahwa timnya tidak boleh terus-menerus kebobolan terlebih dahulu, karena itu akan menyulitkan diri mereka sendiri. Kami harus mengawali pertandingan dengan lebih baik lagi, ungkap Bruno Fernandes. Fernandes menyebut bahwa penampilan MU memang membaik di babak kedua, namun dia menilai Setan Merah harus tampil dengan lebih baik sepanjang laga, bukan hanya setelah kebobolan terlebih dahulu. Di babak kedua kami menciptakan lebih banyak peluang, namun kami mengawali pertandingan dengan lambat dan kami tidak membuat cukup banyak pergerakan. Setiap kali kami kebobolan dan tertinggal, di situ kami baru bermain dengan baik. Kami lebih berani mengambil resiko, tambah dari Bruno. Bruno Fernandes menyebut bahwa para pemain Manchester United tidak boleh berpuas diri dengan hasil ini. Dia menilai ada banyak hal yang harus diperbaiki dari pertandingan mereka agar mereka selamat dari jurang degradasi. Kami harus bermain dengan lebih baik lagi dan semua diawali dari saya sendiri. Semua harus meningkatkan standar permainan kami agar kami bisa menutup musim ini dengan sebaik mungkin, ungkap Bruno. Jika ucapannya itu benar, berarti Manchester United harus mampu meraih kemenangan saat berhadapan dengan Ipswich Town di tengah pekan nanti. Sebab Fernandes dan skuad Manchester United bakal bermain di Old Trafford. Setan Merah dijadwalkan menghadapi Ipswich Town di pekan ke-27, di mana mereka butuh 3 poin agar menjauh dari zona degradasi. Penalti dibatalkan VAR, begini reaksi David Moyes. Drama terjadi di masa tambahan waktu ketika Everton sempat mendapatkan hadiah penalti setelah Harry Maguire dianggap melanggar Ashley Young. Namun setelah ditinjau VAR, wasit membatalkan keputusan tersebut. Pelatih Everton David Moyes mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya gagal meraih kemenangan meski sempat unggul 2-0 sampai menit ke-71. Dalam wawancara dengan TNT Sport, Moyes menyoroti keputusan VAR. Ia membatalkan penalti bagi timnya di menit-menit akhir. Moyes menegaskan bahwa keputusan awal wasit sudah benar terkait insiden pelanggaran yang berujung pada hadiah penalti untuk Everton. Namun dia mengaku terkejut ketika wasit diminta meninjau ulang keputusan tersebut melalui VAR. Dia jelas menarik jersinya. Keputusan di lapangan terlihat sebagai keputusan yang tepat. Saya terkejut ketika wasit diminta meninjau VAR, tetapi ketika itu terjadi mereka berpikir bahwa orang-orang melihat di televisi memiliki sudut pandang yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik, tambah dari David Moyes. Meski unggul 2-0, Everton gagal mengamankan kemenangan setelah MU berhasil mencetak 2 gol. Moyes mengakui bahwa timnya memiliki peluang untuk memperbesar keunggulan, tetapi gagal memanfaatkannya. Saat kami unggul 2 gol, kami memiliki beberapa peluang mencetak gol ketiga. Kami bermain cukup baik saat itu, tetapi gol mereka memberikan momentum kepada mereka, tambah Moyes. Moyes juga mengakui kualitas tim Manchester United meskipun sedang dalam performa kurang bagus. Hasil imbang ini menurut Moyes tetap bisa diterima meski terasa mengecewakan bagi dirinya. Kami menghadapi tim yang bagus. Mereka memang tidak berada di posisi terbaik, tetapi mereka adalah tim dengan tradisi menang dan sangat sukses. Mendapatkan 1 poin bukanlah hasil terburuk, tetapi setelah unggul 2-0 rasanya itu mengecewakan, ungkap dari David Moyes.